Damai sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabatku. Saat ini kita akan mempelajari bersama tentang peran Roh Kudus. Dalam dunia kedokteran, semua alat yang akan digunakan untuk melakukan operasi atas pembedahan terhadap pasien harus disterilkan terlebih dahulu. Hal ini sangat penting agar pasien tidak terinfeksi bakteri atau virus lain. Demikian juga dengan kehidupan manusia. Manusia tidak dapat memuliakan Allah jika tidak mengalami pengudusan. Apakah pengertian dari pengudusan? Pengudusan dalam bahasa Yunani hagiasmos memiliki dua arti, yaitu satu, dipisahkan untuk Allah. 1 Korintus 1 ayat 30, 2 Tesalonika 2 ayat 13, 1 Petrus 1 ayat 2. 2. Jalan hidup yang sesuai dengan pemisahan tersebut. 1 Tesalonika 4 ayat 3, 4, 7, Roma 6 ayat 19, 1 Timotius 2 ayat 15, Ibrani 12 ayat 14. Pemisahan yang dimaksud adalah pemisahan dari dosa, dikhususkan, disucikan, dibersihkan untuk Allah. Tidak boleh lagi menyerahkan diri pada kejahatan untuk memuaskan kedagingan, tetapi harus menyerahkan diri kepada Allah untuk menyenangkan Dia. Setiap manusia dibenarkan oleh Allah berdasarkan imannya kepada Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, Roma 3. Iman adalah jalan pembuka bagi proses pengudusan hidup orang Kristen dan jembatan yang menghubungkan sehingga ada persekutuan antara orang Kristen dan Allah. Efesus 3 ayat 17. Salah satu peran Roh Kudus adalah pengudusan. 1 Korintus 6 ayat 11. Manusia tidak dapat menguduskan dirinya sendiri. Roh Kuduslah yang menguduskannya. Pengudusan dapat digambarkan seperti kebersihan. Kebersihan baik secara fisik dan secara moral. Orang Kristen harus memiliki hidup pernikahan yang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 4. Dan hidup sehari-hari dengan ketulusan dan keikhlasan. 1 Tesalonika 4 ayat 6. Hidup kudus adalah akibat dari mengalami panggilan Allah yang kudus dan didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus berperan mengangkat orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah. Kata Yunani untuk pengangkatan atau adopsi adalah huiothesia, artinya pemberian posisi yang sah sebagai anak. Kata ini terdiri dari huios yang berarti anak dan thesis yang berarti menempatkan. Tindakan adopsi atau pengangkatan seseorang menjadi anak adalah tindakan Allah yang menempatkan orang percaya sebagai putra yang memiliki hak penuh atas kepunyaan Bapa. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Pada saat itu, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita
adalah anak-anak Allah. Maksudnya adalah kesadaran orang percaya akan statusnya sebagai anak dibangkitkan langsung oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 sampai 17, Galatia 4 ayat 6, Markus 14 ayat 36. Orang percaya tidak sanggup memahami apapun tentang Allah tanpa pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan pengertian tentang arti Roh Kudus yang memampukan orang percaya memahami hal-hal mengenai Allah. Iluminasi berasal dari bahasa Yunani potiso, yang artinya menerangi, memberi penerangan batin. Berdasarkan pengertian ini, iluminasi didefinisikan sebagai pekerjaan Roh Kudus yang membantu membukakan pikiran dan hati orang percaya agar mampu mengerti, menafsirkan Alkitab dengan benar dan menerapkan kebenaran itu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka. Roma 8 ayat 5, 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 14, Yohanes 1 ayat 9, Lukas 11 ayat 36, 1 Korintus 4 ayat 5, Efesus 1 ayat 18. Roh Kudus yang memperbarui akal budi kita agar kita dapat memahami kehendak Allah dengan benar. Karena itu, Alkitab harus menjadi tolok ukur mengkonfirmasikan kebenaran dari segala sesuatu yang kita percaya, pelajari, dan lakukan. Roma 12 ayat 2, Mazmur 119 ayat 105. Saulus adalah seorang Farisi. Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Yang sangat taat kepada hukum Taurat. Filipi 3 ayat 5. Setelah perjumpaannya dengan Yesus Kristus dalam rupa Allah, Saulus menjadi buta. Saulus tinggal 3 hari di kota Damaskus. Dia disembuhkan dari kebutaan dan dibaptis oleh Ananias. Namanya kemudian menjadi Paulus. Paulus mengalami pergumulan batin saat mencari keselamatan dengan menaati hukum Taurat. Tetapi ketaatan seperti itu tidak memberinya keselamatan. Baru ketika Saulus mengalami peristiwa ajaib dalam perjalanannya ke Damsyik, ia taat kepada Kristus. Kisah Para Rasul 9. Pembebasan seperti inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yakni membebaskan orang percaya dari keinginan daging. Pembebasan oleh Roh Kudus pada hakikatnya adalah pembebasan pikiran, kemerdekaan atas perbuatan daging. Tidak ada satupun manusia yang dapat mencapainya tanpa pertolongan Roh Kudus. Allah tidak membiarkan orang percaya bergumul sendirian menghadapi dosanya. Ia telah menyediakan senjata perlengkapan rohani yang dapat digunakan untuk berperang melawan musuh rohani. Tidak itu saja, Allah juga memberikan Roh Kudus kepada orang percaya. Galatia 5 ayat 6, Roma 8 ayat 13, 2 Korintus 3 ayat 17, Efesus 6 ayat 10 sampai 13.
perlengkapan rohani. Efesus 6 ayat 14 sampai 18, yaitu 1. Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. 2. Berbaju sirahkan keadilan. 3. Kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 4. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 5. Pergunakanlah ketopong keselamatan. 6. Pergunakanlah pedang roh, yaitu firman Allah. 7. Berjaga-jagalah dalam permohonan doa. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Paulus memberikan gambaran pertumbuhan orang percaya dengan ilustrasi pertanian. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Pohon yang bertumbuh akan menghasilkan buah dengan rasa yang sama, bahwa orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan bertumbuh hidupnya dan mencerminkan buah-buah roh. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita memiliki buah-buah roh, yaitu buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyinya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, sebab merupakan satu kesatuan yang utuh dan sama pentingnya. Kita tidak bisa berkata, "Aku punya kasih," tetapi kita tidak dapat menguasai diri kita menghadapi orang yang menjengkelkan hati kita. Atau kita mungkin berkata, "Aku memiliki damai sejahtera," tetapi kita tidak mendatangkan sukacita bagi teman kita. Bahkan seringkali menjadi biang kerok terjadinya kericuhan. Pertumbuhan rohani orang percaya terjadi karena karya Roh Kudus yang diam di dalamnya. Hanya oleh Roh Kudus sajalah manusia bisa dipulihkan dan bertumbuh serupa dengan Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Orang percaya membutuhkan pertolongan Roh Kudus agar dapat bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan Allah. Pertumbuhan itu terjadi karena Roh Kudus memberi kekuatan yang mengubah mental, karakter, dan kepribadian manusia yang sebelumnya telah rusak total menjadi manusia yang memiliki mental, karakter, dan kepribadian yang sesuai dengan pertumbuhan yang mengarah kepada Kristus Yesus Tuhan Allah
kita. Tanaman membutuhkan mineral, air yang cukup untuk bertumbuh. Sebagai remaja Kristen, kita juga membutuhkan lingkungan pergaulan rohani yang mendukung. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Pertumbuhan rohani adalah proses seumur hidup yang terjadi melalui mempelajari dan menerapkan firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Peran Roh Kudus dalam mempersekutukan orang percaya terlihat dalam jemaat mula-mula. Roh Kudus mempersekutukan orang percaya dengan orang percaya yang lain dan mempersekutukan orang percaya dengan Allah, sehingga mereka mendengarkan kesaksian iman para rasul dan bertekun dalam pengajarannya. Mereka tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi hidup berbagi dan saling mendukung. Mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa, dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Roh Kudus berperan mempersatukan orang percaya yang berbeda-beda dalam satu persekutuan. Roh Kudus mengikat dan membuat mereka menjadi sehati sepikir. Pola pikir yang ditetapkan Roh Kudus adalah pikiran Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Paulus menekankan bahwa semua orang percaya bertanggung jawab memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Persekutuan orang percaya dengan latar belakang yang beragam justru memperkaya persekutuan tersebut. Mereka dapat saling melengkapi kekurangan orang lain dengan kelebihan yang dimilikinya. 2 Korintus 13 ayat 3, Filipi 2 ayat 1 sampai 5, Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku yang tersebar di seluruh Nusantara. Keragaman suku budaya ini berpotensi menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Namun di bawah falsafah bangsa Pancasila, seluruh suku di Indonesia disatukan. Keberagaman tidak menjadi alasan untuk berpisah karena Pancasila mempersatukan tanpa meniadakan perbedaan. Alkitab menghubungkan karisma dengan Roh Kudus. Karunia adalah pemberian khusus dari Roh Kudus kepada orang percaya. Karunia adalah pemberian Roh Kudus yang tidak dapat menjadi milik pribadi secara permanen. Karunia Roh Kudus juga dapat diambil kembali karena karunia tersebut tetap menjadi milik Roh Kudus. Karunia Roh Kudus diberikan untuk tujuan khusus agar digunakan untuk kesejahteraan persekutuan tubuh Kristus Yesus Tuhan Allah. Karunia Roh Kudus digunakan untuk saling memperlengkapi dan melayani dalam persekutuan tubuh Kristus Yesus Tuhan Allah. Karunia Roh Kudus bermuara pada kemuliaan Allah, bukan kemegahan pribadi manusia. Adalah salah bila kita beranggapan karunia dan kepenuhan Roh Kudus menjadi indikator pencapaian rohani atau menggarisbawahi ranking kehidupan rohani seseorang.
Lebih salah lagi bila dipakai untuk menghakimi orang lain. Tidak ada karunia yang lebih tinggi derajatnya daripada karunia yang lain. Semua karunia Roh Kudus sama berarti di hadapan Tuhan Yesus Kristus Allah kita. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 16. Roma 12 ayat 2 sampai 5. Karunia dalam bahasa Yunani adalah karisma, yang dalam bentuk jamaknya karismata. Kata karisma ini cukup populer di dunia sekuler. Sering diartikan sebagai sesuatu yang unik dalam diri seseorang sehingga orang tertarik dengannya. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan karisma sebagai berikut. 1. Keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. 2. Atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian seseorang. Macam-macam karunia Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 28 sampai 30. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Sebagai berikut: karunia bernubuat, memiliki iman yang teguh, mengadakan mujizat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, melayani, mengajar, menasehati, berkata dengan hikmat, berkata dengan ilmu pengetahuan, memberi pimpinan dengan rajin, menyembuhkan, menunjukkan kemurahan dengan sukacita, membagi berkat dengan ikhlas, mengasihi sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ada 4 tugas penting Roh Kudus, yaitu 1. Memuliakan Kristus Yesus Tuhan Allah. 2. Menyadarkan manusia akan dosanya. 3. Memimpin manusia ke dalam kepenuhan kebenaran. 4. Memberi penghiburan kepada orang percaya. Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari hidup suci, karena Roh Kudus adalah Roh yang suci. Ia datang ke dunia, memimpin manusia kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah, dengan menyadarkan manusia akan segala dosanya, akan adanya keadilan dan penghakiman dari Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Sehingga orang yang menerima pekerjaan Roh Kudus akan menyadari dosa-dosanya. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Roh Kudus memberi kita kepastian bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni adalah menolak pengampunan dengan mengeraskan hati ketika Roh Kudus menyadarkannya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, 16 ayat 4 sampai 15. Ada 2 macam perhambaan di dunia ini, yaitu pertama, ketika manusia masih hidup dalam keinginan daging, ia adalah hamba dosa. Kedua, ketika Roh Kudus menyadarkan manusia akan dosa-dosanya, barulah ia akan menyadari bahwa ia membutuhkan pertolongan untuk melepaskan diri dari dosa, dan Roh Kudus akan menolongnya. Roh Kudus adalah sumber penghiburan. Saat kita kehilangan penolong, ia menolong dan membela kita. Parakletos adalah penghibur sejati.
Ia menghibur orang yang terluka, putus asa, dan berduka cita. Ia juga memberi kekuatan kepada orang yang lemah. Ia memperlengkapi orang yang takut dengan semangat dan kebenaran. Tekanan berupa keputusasaan, fitnah, dan pemenjaraan tidak membuat orang percaya sedih dan takut. Orang percaya mendapat kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus. Orang percaya dapat memuji Allah sekalipun dalam kesukaran dan aniaya. Di dalam semuanya, orang percaya lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita telah mengasihi kita terlebih dahulu. Ketika Parakletos datang, orang percaya bukanlah orang yang kalah, melainkan orang yang menang. Orang percaya adalah pemenang. Roma 8 ayat 37. Tuhan Allah telah menciptakan manusia serupa dengannya. Itu berarti manusia memiliki sifat-sifat ilahi seperti kasih, kekekalan, kebebasan, rasio, moralitas, kesadaran, eksistensi diri, sifat hukum. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Hati nurani adalah perasaan yang ada dalam manusia sehingga manusia dapat terharu, dapat membedakan manakah yang baik dan yang jahat, dapat menyesal, merasa malu karena berbuat salah, dan mau memperbaiki kesalahannya. Pernahkah Anda berbicara dengan diri sendiri? Kadang-kadang suara hati nurani sangat mempengaruhi kita untuk bertindak. Biasanya hati nurani kita berkata, "Kasihan, jangan berbuat begitu. Itu tidak benar." Di antara saudaramu, tidak ada yang berbuat begitu. Ketika kita sedang berdialog dengan diri sendiri, tiba-tiba ada suara lain yang seolah-olah memperkuat atau menentang kita. Suara itu dapat berasal dari Roh Kudus atau iblis. Oleh sebab itu, kita harus dapat membedakan manakah suara hati nurani kita, manakah suara Roh Kudus, dan manakah suara iblis. Di sini kita bergantung pada campur tangan Roh Kudus agar dapat membedakannya. Tuhan meminta kita menyerahkan hati nurani kita kepadanya agar disucikan. Hati kita akan menjadi pelita Allah yang menyinarkan cahaya untuk menyelidiki seluruh lubuk hati, pikiran, dan semua tindakan kita. Fungsi hati nurani adalah untuk menegur atau mengoreksi apakah yang kita pikirkan, katakan, lakukan, benar atau salah. Kita tidak dapat menghindari teguran hati nurani. Kita harus menghadapi apa yang sudah kita lakukan dan mempertanggungjawabkannya kepada Sang Pencipta kita. Amsal 20 ayat 27. Roh Kudus selalu menyertai manusia. Ia selalu mempersiapkan tangannya untuk menolong manusia. Ia tidak akan membiarkan atau meninggalkan kita manusia. Bukti bahwa Roh Kudus menyertai manusia adalah Ia memberikan berbagai macam karunia kepada manusia, sehingga manusia dapat menghadapi tantangan di dunia ini dan menyelesaikan segala masalahnya. Roh Kudus menunjukkan melalui manusia keajaiban. Ia akan tetap bersama manusia, asalkan manusia tidak menentangnya, tetapi menerimanya dan merasakan peranannya dalam hidup manusia. Jaminan bagi orang percaya
dan bahwa Roh Kudus mendiami selama-lamanya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kehadiran Roh Kudus membuat kita merasa aman dalam hubungan kita dengan Allah. Kehadiran Roh Kudus akan mendorong kita tetap hidup dalam kekudusan, menghormati Allah, dan tidak kompromi dengan dosa. Kisah Para Rasul 2 ayat 43, 5, ayat 12-16. Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Yesus Kristus Tuhan Allah untuk memberi kuasa kepada para rasulnya. Yesus Kristus berjanji kepada para rasulnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dalam peristiwa Pentakosta, para murid Yesus Kristus mengalami baptisan Roh Kudus, yakni kepenuhan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus artinya mengalami kepenuhan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus diam dan berkuasa atas hidup orang yang mengalaminya. Baptisan Roh Kudus adalah pernyataan bahwa seseorang adalah milik Allah, didiami dan dikuasai oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak Allah. Setelah Roh Kudus hinggap di atas murid-murid Yesus Kristus, mereka dapat melakukan glosolali, yakni dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti bahasa Aram, bahasa Arab, bahasa Asia, dan bahasa-bahasa bangsa-bangsa lainnya. Sehingga orang-orang yang memiliki kebangsaan yang lain yang ada di sekitar murid-murid Yesus mendengar dan takjub mengetahui murid-murid Yesus dapat berbicara dengan bahasa-bahasa mereka. Selain karunia bahasa lidah, murid-murid Yesus diberi kuasa untuk memiliki karunia-karunia, dan karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus untuk menolong mereka melaksanakan pekerjaan sebagai pekabar Injil Yesus Kristus, karya Yesus Kristus kepada seluruh dunia, dan untuk menguatkan iman, harap, dan kasih para rasul kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Murid-murid Yesus Kristus adalah orang-orang Yahudi. Kaum Israel memiliki tradisi. Peraturan Yahudi melarang orang Yahudi berbicara atau berkumpul dengan orang yang bukan Yahudi. Orang Yahudi dilarang bergaul dengan bangsa lainnya, bangsa asing yang dipandang bangsa kafir. Orang Yahudi mempunyai konsep makanan yang halal untuk dimakan dan yang haram untuk tidak dimakan. Karena itu, Roh Kudus yang ada dalam diri murid-murid Yesus bekerja untuk menyelesaikan pertikaian antara orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi, supaya Injil Yesus Kristus, karya keselamatan Yesus Kristus, dikabarkan, disampaikan ke seluruh dunia, sehingga seluruh dunia dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, 2 ayat 3-4, 10 ayat 46, 19 ayat 6, 2 ayat 43, 5 ayat 1-16, 11 ayat 28, 21 ayat 14, 9 ayat 32-43, 11, 15.
Dengan demikian, peran Roh Kudus dalam membaharui, memimpin kehidupan orang beriman, di antaranya 1. Pengudusan, 2. Pengangkatan, 3. Memberi pengertian, 4. Pembebasan, 5. Memberi pertumbuhan, 6. Mempersatukan dalam persekutuan, 7. Memberi karunia, 8. Menyadarkan manusia akan dosanya, 9. Menghibur dalam kesusahan, 10. Menguasai hati nurani, 11. Menyertai manusia, 12. Menghindarkan pertikaian.